Cika, kemarin kan kita bisa Jumat pertama nih di gereja. Nah, kamu lihat gak sih kalau misalnya romonya tuh pakai jubah warna ungu? Kok pakai warna ungu ya? Iya ya, aku juga misinar tuh ya. Jadi aku juga pakai yang magenta ungu. Kenapa ya? Kenapa nggak hijau atau putih yang kayak kita misa-misa kemarin-kemarin? Iya juga kak, masa kemarin nggak ada bunga sih? Kan jadinya sepi. Iya sih, aku juga harus ada bunga. Kenapa kok? Iya, Jadinya kok bisa banyak gitu yang sih? beda gitu ya. Kemuliaan juga tuh, nggak ada kemuliaan kan? Ya memang sih jadi lebih cepet sih Iya misalnya. sih, benar. Tapi kok bisa gitu ya? Jadi aneh gak sih? Iya, kayak tiba-tiba hilang gitu nggak sih? Kayak nggak ada ngomongan, tiba-tiba nggak ada haleluya, terus nggak ada Benar. kemuliaan. Ya nggak sih? Iya. Iya tuh. Kalian lagi mau ngapain? Itu kamu mau cari apa? Aku ikut ya? Iya. Boleh sih, yuk. Pagi, Frater. Halo. Ada. Dari mana kalian? Aku habis dari doa di Mater Daisy tadi. Luar biasa sekalian anak muda sekarang berdoa ya. Sini dulu. Frater sibuk Gimana? nggak? Enggak, sedikit sibuk sih tapi. Boleh nanya kan, Frater? Boleh. Nah, tapi mending kita ngobrolnya di tempat yang lain aja, cari tempat yang nyaman gitu kan. Boleh. Ayo, sana dulu yuk. Ayo. Nah, sana aja. Nah, di sini aja mau tanya apa? Gini, Frater. Kami kan berempat kemarin ikut misa Jumat pertama nih di gereja. Tapi anehnya nih, romanya tuh pakai kasulanya tuh warna ungu. Itu kenapa sih, Frater? Oke, terima kasih pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, Fatra akan coba untuk menjelaskan ya. Kenapa kok romo-romo pada masa ini menggunakan kasula berwarna ungu? Nah, saat ini kan kita sedang memasuki namanya masa Prapaskah, yaitu masa untuk menyambut kebangkitan Kristus pada hari Paskah nanti. Nah, pada masa Prapaskah ini kita diajar untuk bertobat, merendahkan diri kepada Allah dan mempersiapkan hati kita agar kita pada Paskah nanti hati kita sudah siap untuk menyambut kebangkitan Kristus. Nah, warna ungu mengapa dipilih? Itu ada simbolisasinya, mengingatkan kita pada bunga violet yang kuntumnya itu mundur ke bawah, yang artinya menandakan kerendahan hati. Nah, kita juga diajak untuk demikian, untuk memiliki sikap hati yang memiliki kerendahan hati agar kita mampu mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Kristus pada hari Paskah nanti. Seperti itu, maka liturginya yang dipilih adalah warna ungu. Oh iya, Frater. Oh iya, gimana? Kalau saya nih, dari kemarin saya gereja, perasaan saya kok nggak ada bunga sama sekali sih di gereja. Itu gerejanya lagi penghematan. Luar biasa pertanyaannya. Ini sekaligus menyindir atau gimana? Oh, penasaran lagi? Penasaran ya? Baik, jadi mengapa kok pada masa Prapaskah ini juga kita mengurangi dekorasi di altar, sekitar altar? Karena pada masa Prapaskah kan fokus kita adalah mempersiapkan kebangkitan Kristus. Jadi kita mempersiapkan hati kita agar pantas menyambut kebangkitan Kristus nanti. Nah, maka dekorasi itu kan tujuannya untuk menjelaskan misteri iman yang kita rayakan pada saat perayaan Ekaristi. Nah, pada saat perayaan Ekaristi masa Prapaskah kita ingin mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebangkitan Kristus, sehingga dekorasi-dekorasi yang meriah itu dihindari agar nanti yang meriah-meriah itu nanti diwujudkan pada saat malam Paskah nanti menyambut kebangkitan Kristus, seperti itu. Jadi bukan berarti kita pelit ya karena tidak ada dekorasi, karena memang dekorasi itu tujuannya untuk menjelaskan inti iman yang kita rayakan, seperti itu. Makasih, Frater. Sama. Pada masa Prapaskah ini kok nggak ada kemuliaan sama haleluya? Nah, pertanyaan yang menarik. Nah, mengapa kok kita juga bertanya-tanya ya, kenapa kok di masa Prapaskah ini setiap hari Minggu gak ada mandah kemuliaan sama haleluya? Nah, karena apa? Sebenarnya arti dari kemuliaan dan haleluya ini adalah suatu ungkapan pujian syukur. Kalau kemuliaan itu dari malaikat yang mengungkapkan syukurnya pada saat kelahiran Kristus di dunia. Nah, kalau haleluya adalah pujian dari bangsa Israel yang telah diselamatkan oleh Allah dari pembuangan di Mesir, dan di Mesir. Nah, jadi mengapa kok haleluya dan kemuliaan tidak dipakai? Karena pada masa inilah kita justru memposisikan diri sedang seperti bangsa Israel yang menjalani masa di Mesir itu di padang gurun, sedang mempersiapkan hati kita untuk mengalami suatu kebebasan, yaitu kebangkitan dari Yesus Kristus sendiri. Karena itu suatu ungkapan yang atau pujian-pujian haleluya dan kemuliaan itu kita tidak gunakan dalam perayaan Ekaristi agar sesuai dengan inti iman yang dirayakan, yaitu mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebangkitan Kristus. Gitu.
Gitu tuh. Iya. Father, kalau aku Iya. penasaran ini, kalau aku nggak salah ingat itu pada masa prapaskah yang keempat, romonya pakai kasur warna pink. Nah itu kenapa? Oh iya, bener. Kenapa kok rumahnya pakai kasula warna pink, nggak warna ungu kayak biasanya gitu ya? Bener. Padahal kan tadi katanya prapaskah itu identik dengan warna ungu, warna pertobatan. Mengapa kok di minggu keempat itu warnanya pink? Nah gini, jadi minggu keempat prapaskah itu juga disebut minggu letare yang artinya minggu sukacita. Antifon pembukanya pun juga diawali dengan ungkapan sukacita, bersukacitalah. Mengapa kok kita diajak pada minggu keempat atau minggu letare ini diajak untuk bersukacita? Karena pada minggu keempat ini kita telah memasuki setengah perjalanan kita menuju Paskah. Nah, artinya kita diajak untuk bersyukur juga karena kita telah melewati proses yang panjang selama 4 minggu ini untuk mempersiapkan Paskah. Nah, itu mengingatkan juga bahwa kita diajak untuk bersyukur bahwa kita boleh melewati masa setengah ini dari Prapaskah. Dan kita tetap diajak untuk melakukan pertobatan sampai mempersiapkan hati kita sampai kebangkitan Kristus pada hari Paskah nanti. Nah, bukan berarti bahwa setelah minggu keempat ini kita terus bersuka cita dan segala macam ya. Nah, tapi ingat inti perayaan utamanya pada masa Prapaskah adalah tetap masa pertobatan dan persiapan diri untuk menyambut kebangkitan Kristus. Jadi ini sebagai kayak penghiburan gitu loh. Kalau kita sudah misalnya melewati ujian misalnya ya, ujian sudah selama 1 minggu. Nah di hari keempat ini kita agak seneng dulu lah karena kita udah separuhnya udah terlewati seperti itu. Nah seperti itu juga pada minggu keempat kita diajak untuk bersyukur karena kita boleh melewati setengah dari masa Prapaskah seperti itu. Oh gitu tuh. Iya. Siapa yang tahu ya ada filosofinya juga. Iya bener kan. Jadi kalian ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus yang memang patut untuk diapresiasi dan ya luar biasa kalian mau bertanya seperti ini. Makasih. Terima kasih Kata. Sama-sama.